selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita kembali ke aktivitas kita bersama kembali dalam sapaan teduh kita hari ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kehidupan baru yang Kau berikan kepada kami. Sebelum kami kembali ke aktivitas kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan dalam sapaan teduh kami. Kiranya Bapa yang tolong kami untuk memahaminya, dan Bapa yang tolong kami dengan kekuatan yang asal daripada Engkau, supaya kami bisa melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats sapaan teduh kita hari ini terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Demikianlah nats sapaan teduh kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam menjalani hidup kita pasti sepakat bahwa kita sangat membutuhkan ketenangan. Ketenangan memampukan kita untuk memiliki kualitas hidup yang baik. Dan dengan ketenangan juga kita bisa menikmati kehidupan kita. Termasuk juga dalam ketenangan kita bisa menyelesaikan banyak permasalahan di dalam hidup. Bila dibandingkan dengan bagaimana kita menyelesaikan masalah dalam ketakutan dan juga dalam tekanan, tentu hasilnya sangat jauh sekali berbeda. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kita setiap hari kita juga sungguh menyadari, sekalipun kita sangat membutuhkan sebuah ketenangan, tetapi sering sekali juga dalam hidup kita ketenangan itu diuji dengan berbagai hal yang datang menghampiri kehidupan kita. Sama seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam perikop pembacaan kita hari ini. Bagaimana diceritakan kehidupan bangsa Israel yang penuh dengan ketertekanan, yang penuh dengan ketakutan, karena masa-masa pembuangan yang mereka jalani. Tentu kita tahu bahwa hidup dalam pembuangan bukan hidup yang mereka impikan, bukan hidup yang mereka harapkan. Dan jelas sekali dalam situasi seperti itu, hidup mereka dikelilingi banyak sekali ketakutan dan kekhawatiran, sehingga mereka tidak memiliki ketenangan. Ditambah lagi, mereka menyadari bahwa penghukuman yang datang kepada mereka itu terjadi karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Karena dosa yang mereka lakukan, karena mereka hidup tidak seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dalam kerapuhan seperti itulah mereka menyadari hidup mereka itu seperti rumput-rumput yang kering, yang kapan saja bisa lenyap. Tetapi dalam keadaan yang seperti itulah Tuhan datang melalui Nabi Yesaya untuk membuatkan sebuah penghiburan bagi mereka. Dan dalam penghiburan itu mereka beroleh ketenangan karena perhambaan akan berakhir dan dosa-dosa mereka sudah diampuni. Artinya Tuhan kembali berpihak kepada mereka. Pemazmur pernah mengatakan bahwa kehidupan yang penuh dengan ketenangan itu hanya terjadi dalam kehidupan orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Hanya terjadi dalam kehidupan orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan. Apakah orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan itu tidak akan dihampiri berbagai masalah? Tidak akan diuji kehidupannya yang merusak ketenangannya? Tidak. Anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan juga harus melewati sebuah pengujian yang mungkin saja merusak ketenangan hidup. Tetapi ada satu hal yang menjadi kekuatan bagi kita hari ini.
Sebagaimana apa yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa ketika mereka berbalik kepada Tuhan, sekalipun masa pembuangan belum berakhir, tapi mereka mampu menjalani masa pembuangan itu dalam ketenangan, karena mereka percaya bahwa Tuhan berpihak kepada mereka. Mereka percaya bahwa perhambaan dan juga penghukuman yang diberikan oleh Tuhan itu akan segera berakhir dan memulihkan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus benar-benar menyadari bahwa tanpa tinggal di dalam Tuhan, kita tidak akan beroleh ketenangan. Apalagi di tengah-tengah situasi kehidupan kita saat ini. Mungkin kita yang mendengarkan sapaan teduh ini juga dikelilingi berbagai masalah, dikelilingi berbagai persoalan. Dan ketenangan itu tidak didapatkan dari kekayaan. Karena sekalipun mungkin kita memiliki banyak kekayaan, tapi seorang yang kaya juga tetap menjalani hidup dalam rasa was-was. Tetapi saudaraku, marilah kita kembali merasakan bahwa ketenangan hidup itu hanya ada ketika kita tinggal bersama dengan Tuhan. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Sekalipun mungkin banyak masalah yang mengelilingi kita, tetapi tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Karena ada Tuhan yang berperkara bersama kita. Apalagi yang patut untuk kita khawatirkan dalam hidup ini. Oleh sebab itu marilah kita jalani hidup kita dalam ketenangan. Mungkin situasi kita pun tidak baik, atau mungkin sebentar lagi kita juga akan dihampiri banyak masalah. Tapi dalam ketenangan bersama dengan Tuhan, kita akan memiliki kualitas hidup yang baik. Kita akan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan kita dan tidak kehilangan kesukacitaan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami hari ini. Karena kami sungguh menyadari dalam ketenangan kami bisa menikmati hidup kami. Dalam ketenangan kami bisa menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kami. Hidup di dalam Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan tidak menjamin hidup kami tidak ada masalah Bapa. Tapi kami percaya bahwa ketika Engkau ada bersama dengan kami, ketika kami tinggal di dalam-Mu, Engkau selalu menyediakan jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Engkau selalu siap untuk memulihkan kehidupan kami. Dan kekuatan kami, hikmat kami itu asalnya daripada Engkau. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami GBKP Runggun Cibinong dalam segala keberadaan kehidupan mereka. Jemaat-jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi. Engkau yang memberkati setiap aktivitas mereka, setiap pekerjaan mereka, setiap keluarga-keluarga mereka, anak-anak mereka Bapa. Sehingga mereka tetap menjadi jemaat-jemaat yang terberkati dan menjadi berkat di dalam kehidupan dunia ini. Di tengah-tengah pelayanan yang sangat menuntut kami mau memberi hati dan diri kami. Kiranya mereka hadir juga itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat saudara-saudara kami GBKP Runggun Cibinong dalam segala program-program kerjanya juga. Bapa yang memampukan mereka untuk tetap sehati sepikir. Semua pertua diaken, pendeta kami dan juga seluruh kepengurusan kategorial PJJ beserta seluruh guru-guru KKN tetap menjadi bahagian tim kerja yang solid, yang senantiasa datang dan mau memberi diri untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan menguatkan dan meneguhkan iman jemaat-jemaat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami hari ini. Kami tidak tahu apa yang menanti kami, tapi kami percaya bahwa ketika kami menggantungkan hidup kami seutuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan selalu beserta dengan kami dan berikan kami kekuatan untuk tetap tegar dan kuat. Sekalipun mungkin apa yang kami hadapi itu tidak seperti yang kami harapkan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga berdoa akan kehidupan negara dan bangsa kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, tentu banyak berbagai isu yang beredar Bapak. Yang mungkin akan juga memberikan kami berbagai perasaan
yang membuat kami juga khawatir untuk kehidupan kami seterusnya. Tapi Tuhan, tentu kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi tentu itu juga harus dimulai dari diri kami masing-masing. Bagaimana kami menjadi jemaat-jemaat yang sadar akan arti menjalani hidup dalam hikmat dengan menjalankan protokol kesehatan dimanapun kami berada. Kami sungguh merindukan negara kami akan semakin dipulihkan dari hari ke hari. Dan itu semua Bapa, bukanlah sesuatu yang mustahil. Ketika kami bersatu hati untuk menjalankan protokol kesehatan. Dan juga jikalau Tuhan pun tetap senantiasa berkenan untuk memberikan kami hikmat untuk tetap mengerti bagaimana menjalani hidup di tengah-tengah pandemi saat ini. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan kehidupan kami dan segala kerinduan kami. Tuhan yang tolong dan jaga kami dan mampukan kami dalam setiap hal yang kami lakukan. Kiranya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.